bisakah kemudian KNKT sekarang untuk bisa membuka black box itu 42500 itu, ataukah kemudian harus ke pabrikannya? Kenapa saya tanya ini? Supaya untuk bisa mempercepat untuk investigasi untuk pengungkapan penyebab kecelakaan ini. Ya, kalau misalnya FDR-nya itu dari pabrik buatannya yang biasa ada di Indonesia, cepet lah. Untuk yang 42500 ini? Ya, merek pembuat FDR kan nggak banyak, sama Siver nggak banyak. Itu aja ya kan, Honeywell, terus Collins, ya. cuman itu aja gitu. Nah, dan mereka juga menganut standar yang sama. Karena ini pesawat buatan Barat, mereka punya standarisasi data stream yang keluar masuk ke FDR itu ARINC 727 atau apa saya lupa namanya. Jadi formatnya sama, ngerekamnya pun sama. Nah, nanti untuk di-download itu gampang. Ya balik lagi, begitu download terus diapain? Nah, itu yang lama. Nah, beda dengan waktu kejadian misalnya dulu Adam Air. Karena memang kita belum punya labnya untuk download itu. Justru itu salah satu kejadian yang membuat kita harus punya sendiri. Iya. Okay. Terus juga yang Sukhoi. Untung FDR-nya bikinan Barat. Iya. Tapi data streamnya ternyata bukan ARINC 727. Oh, bukan. Bingung lagi mesti gimana. Terus nanti di FDR itu, oke, ini setiap parameter unitnya apa? Itu kan harus cross check sama pabrik. Yeah. Unitnya apa? Ini unit rekamannya apa? Meter per second kah? G, kilometer per jam, miles per hour, nautical mile, atau knots. Itu ketinggian itu ada meter, ada feet, kecepatan juga ada meter per second, ya kan? Terus ketinggian kecepatan. Mana yang namanya indicated airspeed, mana yang calibrated airspeed, mana yang true airspeed, mana yang ground speed. Kecepatan aja tuh di satu pesawat ada 4 gitu. Betul. Nah, jadi harus milah-milah yang mana. Berarti Indonesia punya kemampuan untuk bisa membuka selama ini FDR dan CVR untuk pesawat ATR 42500 black box ini. Sudah pernah kan waktu Trigana itu Trigana kita buka di Indonesia sendiri gitu. Jadi bukan hal yang kita harus kirim keluar, kecuali kalau ada kerusakan. Kalau FDR di download ternyata itu sulit, nah itu harus dikirim untuk ke spesialis. Ibaratnya yang ngoprek data, ibarat kalau kayak HP udah rusak atau hard disk udah rusak, mau recovery-nya kita harus ke spesialis, nggak bisa kita sendiri, kayak gitu. Nah, terus balik lagi transcripting, terus analisis, nah itu yang lama memang. Karena kan ada beberapa faktor, misalkan human factor, kemudian ada soal teknis dan juga operasional dan cuaca begitu ya. Nah, ini menjadi ranahnya untuk KNKT untuk bisa menyimpulkan. Betul. Termasuk juga soal rekomendasi. Iya. Nah, bagaimana penjelasan soal ini? Mereka kan nggak boleh memberikan suatu kesimpulan yang sifatnya menyalahkan para pihak ya. Siapa saja yang harus disalahkan itu nggak boleh. Dan memang di IQ Annex 13 juga dikatakan bahwa data yang terungkap yang dianalisis oleh KNKT atau badan investigasi dimanapun di seluruh dunia itu hanya bisa digunakan untuk rekomendasi perbaikan keselamatan. Jadi bukan untuk dipakai menyalahkan. Jadi nggak bisa dipidanakan lah istilahnya gitu si pihak-pihak yang terlibat, baik itu maskapai, orangnya, ATC atau siapapun yang terlibat, kecuali memang willingful ya. Jadi ada kehendak yang disengaja sehingga si pesawat itu celaka. Nah itu beda kasus. KNKT tidak, iya KNKT tidak ikutan. Itu betul-betul polisi yang harus memeriksa. Kenapa sampai demikian? Itulah. Makanya kenapa lama? Karena banyak faktor yang harus diperiksa. Dan tiap faktor ini ada tenaga ahlinya sendiri. Nggak bisa satu orang menganalisis semua. Jadi masing-masing kayak pilot biasanya mereka akan menganalisis operasional dan komunikasi dengan ATC. Itu mereka banyak sekali memberikan masukan untuk hasil analisis di KNKT ya. Kemudian kalau yang teknis itu biasanya orang-orang yang
terlibat dalam setiap kali perbaikan, mencatat di dalam logbooknya si pesawat, apa sih kejadian dalam akhir-akhir ini, kenapa pesawat apa yang di dalam pesawat ini apa saja alat-alat yang sering perlu diperbaiki. Nah itu orang teknis. Dia juga yang mengetahui apakah sistemnya si mesin berbunyinya kayak apa kalau dia rusak, kalau dia berhenti bunyinya kayak apa, di dalam kokpit ada suara apa kalau misalnya mesin-mesin itu bermasalah. Mereka yang tahu itu biasanya. Jadi masing-masing tenaga ahli ini akan memberikan masukan dalam laporan itu, makanya lama. Tidak bisa seperti orang bilang lama banget sih KNKT ini kalau mengeluarkan final report ya. Karena memang Sedetil itu gitu, dan karena parameternya banyak banget yang diperiksa satu persatu. Dan kita juga bukan selalu badan yang selalu telat ya. BEA, ATS, B semua juga kebanyakan ya telat-telat juga. Jadi memang tergantung semuanya dengan temuan. Kadang-kadang korup juga kan si data. Jadi kita harus cari backup lain. Contoh yang kayak Sriwi kemarin kan, itu dari CVR-nya oke, FDR oke. Cuman investigator melihat ini masih nggak jelas dari FDR sama CVR. Kita baru cari lainnya. Nggak jelasnya di mana? Saya lupa persisnya, tapi dia akhirnya untuk bisa, jadi mungkin ya waktu itu dari FDR sama CVR, oke ada kemungkinan A, B, C, tapi based on apa yang kita punya, kita nggak bisa narrow down nih dari tiga ini yang mana. Mereka cuma minta ini ada alat ini, ada memory chipnya, dikirim ke pembuatnya, ada data yang survive nggak bisa di-download untuk bisa membantu menjelaskan apa yang mereka lihat dari itu. Nah itu kalau nggak salah dari sejak kita punya lab sendiri, satu-satunya investigasi yang lebih dari 1 tahun cuma si Sriwi itu, karena harus nunggu itu. Harus nunggu ya.